baik, terima kasih. Sekarang udah lega nih kelihatannya ya, kayak sumringah banget gitu, agak beda. Apa sih sebenarnya yang bikin happy hari ini gitu? Ya kalau hari ini, maaf kalau dibilang happy, bukan happy juga ya. Lebih ke lega, lega karena keputusan para hakim hari ini sudah dikeluarkan, karena kasus bukan kasus ya, proses perceraian, sidang perceraian yang makan waktu yang cukup lama, 5 bulan lebih, dengan drama yang cukup kayak drakor ya, berepisode-episode gitu. Dari awal dibilang saya tidak menafkahi, kemudian dituduh saya jahat menjauhkan istri dari anak-anak, kemudian dibilang saya mengusir istri, kemudian dibilang ini, dibilang itu. Aduh, kayaknya nggak ada, berseri banget, nggak ada endingnya gitu ya. Karena dari pihak sana kan sibuk podcast sana sini ya kan, menjatuhkan nama saya segala macam. Dan awalnya saya mencoba untuk klarifikasi, makanya akhirnya saya bikin press conference. Saya undang 50 wartawan lebih dari macam-macam media, tapi ternyata hasilnya juga membalik ke saya lagi. Karena apa? Saya ngomongnya satu hal, tapi di media diberitakannya bolak-balik. Jadi banyak media yang mungkin menggoreng, menjual berita, menambah-nambahin. Ya dibilang kasih sekian sebulan untuk mertua lah. Netizen teriak bilang, aduh sedikit banget kok buat mertua, cuma dikasih segitu. Mertua saya juga teriak, Ri, kok ada yang bilang kayak begitu, padahal kan nggak pernah terjadi, kita juga nggak pernah minta sama Ari, nggak pernah minta apa-apa. Jadi dari kanan kiri tuh ada pokoknya bertolak belakang terus gitu ya, jawaban dari medianya gitu. Dan akhirnya di dalam keputusasaan saya berdoa. Saat saya berdoa, Tuhan Yesus bicara sama saya. Dia bilang, be still, for this is my battle, not yours. Berdiam diri, karena ini adalah perang saya, bukan perang kamu. Ya udah, aku mengimani aja, aku diam aja, aku nggak ngomong. Dan selama itu memang aku nggak pernah ngomong apa-apa lagi gitu. Tapi aku hanya bisa berdoa semoga betul-betul biar bisa membuktikan bahwa emang apa yang dituduhkan terhadap saya tidak benar. Dan memang ya saya kan awalnya juga tidak mau bicara soal orang ketiga. Makanya ketika pertama kali pengacara saya masukin berkas perceraian, bilangnya itu terjadi cekcok aja gitu. Tapi dari pihak sananya langsung koar-koar, memojokkan, ya kan, bilang di sini nggak ada unsur pihak ketiga, di sini memang Arinya yang tidak menafkahi istri segala macam. Loh, kok jadi saya yang disalahin, saya yang dipojokkan. Jadi Mas Ari yang kena gitu ya? Jadi bulian netizen segala macam. Dan semua itu bagi saya nggak masalah. Cuman kasihan anak-anak saya gitu. Jadi saya memilih untuk berdiam diri. Ya, puji Tuhan akhirnya setelah dengan semua bukti yang sudah diserahkan ke hakim. Nah ini kan gini, kalau saya yang bicara, kalau pihak saya bicara, istri begini begitu, itu kan pihak saya. Sebaliknya kalau pihak istri yang bicara, Ari begini, ya kan, ya itu kan pihaknya dia.
Tapi kan yang bisa membuktikan segala macam itu kan bukan omongan, tetapi berdasarkan bukti, saksi mata, dan lain sebagainya gitu. Dan itu kan hanya hakim yang bisa menilai, karena hakim itu kan orang yang paling netral. Ya akhirnya keluarlah hasil daripada persidangan ini. Aku dapat hak asuh sepenuhnya, istri bebas ketemu dengan anak-anak kapanpun dia mau dengan seizin saya, dan tentu akan saya izinkan, nggak mungkin saya tolak karena memang itu bukan sifat saya. Dari awal pun sebetulnya Ingu udah tahu gitu. Jadi memang semua yang dikatakan di media itu banyak sandiwaranya gitu. Sidang perceraian itu kan tertutup. Apa yang terjadi di dalam persidangan, saya kan terlibat di dalamnya, saya tahu gitu ya. Dan apa yang langsung keluar dari pengadilan, ngomongnya tuh udah beda banget. Di luar ke media ngomongnya beda banget dengan apa yang sebetulnya terjadi di dalam gitu. Cuman ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, dan memang saya tidak bicara apa-apa. Saya hanya menyampaikan keputusan pengadilan seperti ini. Ya mudah-mudahan tanpa harus menjelekkan siapapun juga, mudah-mudahan itu sudah cukup untuk orang tahu kebenarannya di mana. Soal hasil keputusan, ya. Puas ya sih sebenarnya dengan keputusan hakim? Saya sangat puas karena jujur permintaan dari pihak sana itu macam-macam. Permintaannya macam-macam, nuntut inilah, nuntut itulah, tapi semuanya akhirnya tidak akhirnya semuanya batal. Tidak tidak dikabulkan lah oleh hakim karena memang agak-agak tidak masuk akal gitu permintaannya gitu. Soal Susan gitu ya, Ya. di Instagram. Ya. Kenapa sih harus diposting? Kenapa saya memposting di Instagram saya? Karena saya tidak mau berdasarkan kata-kata, tidak mau berdasarkan tuduhan-tuduhan. Cukup saya yang selama 5 bulan ini dituduh sana sini, sudah dianggap sebagai Ari Wibowo inilah, Ari Wibowo itulah. Saya tidak perlu membalas, saya cukup memperlihatkan hasil persidangan aja. Bukan saya ngomong tapi hakim yang bicara, kan itu aja. Berarti anak-anak sudah. Iya, nah itu juga ada yang bilang, aduh kenapa sih harus diposting, nggak kasihan sama anak-anak. Aduh, kalau bicara soal kasihan anak-anak, itu dari awal ketika istri saya bicara jelek tentang saya, ketika saya difitnah, termasuk anak saya juga difitnah oleh ibunya sendiri, dibilang anak saya berbohong. Ya itu sebetulnya itu sudah di situ anak-anak saya sudah terekspos. Dan saya selalu kasih tahu mereka gitu bahwa pokoknya kamu lakukan yang benar, kamu lakukan, jangan berbohong, lakukan yang benar. Mau orang luar bicara apapun itu adalah pendapat mereka, tapi itu bukan kamu dan itu bukan Dedi, biarin aja. Ngomongin soal anak-anak. Ya. Sekarang perkembangannya, apa sih rencananya Mas Am ke depan? Oke. Ya, perkembangan anak-anak sangat baik. Saya sering banget menanyakan kalian gimana. Sekarang kan kalian cuma tinggal sama Dedi, Mami udah nggak serumah lagi. Sudah sekarang ini udah mau jalan 3 bulan ya, kita 2,5 bulan nih kita udah pisah rumah istilahnya. Tapi mereka baik-baik aja, mereka tidak terlalu merasa kehilangan karena kapanpun mau ketemu mereka sudah ketemu kok. Jadi walaupun tanpa hasil dari hakim juga tetap mereka udah bebas ketemu juga kok, dan itu tidak akan berubah. Reaksi anak-anak sendiri ketika melihat atau sudah tahu mungkin hak asuh ada di tangan Mas Am? Saya nggak tahu karena masih sekolah. Yang satu baru pulang, yang satu sebentar lagi pulang. Gitu. Aku rasa sih kan mereka follow IG aku juga. Pastinya mereka udah tahu, dan bagi mereka juga aku rasa mereka
senang juga ini sudah ada di belakang kami berdua, ya kan. Ini sudah di masa lalu, dari sini tinggal fokus ke depan. Buat saya fokus ke anak-anak saya, karena Kenzo sudah berencana pengen kuliah di luar negeri. Jadi ya saya harus berkarya, saya harus berkarir lagi, harus cari uang lagi supaya saya bisa mengabulkan permintaan anak untuk bisa kuliah di luar negeri. Tentunya yang satu lagi 1 tahun di bawahnya, si Marco juga mau melakukan hal yang sama. Dan ya ini sih nggak lama lagi sih, kalau memang jadi ya mereka mungkin, Kenzo mungkin 2 tahun lagi sudah akan keluar gitu. Nah, kalau soal anak-anak sendiri mungkin pernah nggak sih curhat sama orang tua? Mereka kepo lah sama apa yang terjadi sama orang tua, seperti gimana cara kasih pengertian yang baik. Iya begini, saya tetap selalu bilang kita sama-sama menyayangi kalian, dan ini masalahnya bukan di kalian, ini masalahnya di Daddy dan Mami, ya kan. Sempat sedih mungkin anak-anak. Pastinya awalnya anak-anak sedih, tapi mereka sudah tahu yang terjadi sebenarnya. Dari awal sebetulnya mereka sudah tahu, karena Inge pun dari awal sudah mengakui. Inge sudah mengakui ke saya, ke anak-anak, ke orang tuanya Inge sendiri, keluarga Inge tuh semua sudah tahu sebetulnya. Semua sudah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ketemulah Inge dengan tim pengacaranya dia yang ini, mungkin dikasih tahu, oh kamu nggak boleh mengakui. Pokoknya semua itu, pokoknya kalau sampai ditanya, udah bantah semua, dibantah aja. Ya nggak tahu ya, ini cuman pikiran saya aja ya, saya nggak tahu kejadian yang sebenarnya gimana, apakah dari Ingenya atau sesuai masukan dari tim kuasa hukumnya dia. Tapi akhirnya kan ya dia membantah semuanya, enggak, saya nggak pernah begini, buktikan aja di pengadilan kalau benar saya selingkuh. Padahal sebetulnya ya ke aku, ke anak-anak, ke keluarganya dia udah mengakui semuanya. Jadi makanya saya kenapa memilih diam, karena saya males ikutan permainan sandiwara ini gitu. Bahkan ke anak-anak pun mereka udah tahu. Anak-anak pun udah tahu. Itu sebabnya kenapa Kenzo pada saat itu bilang, mama udah ngaku kok gitu. Tapi kemudian belakangan sama Inge ke media, bohong ke media lagi. Dia bilang, oh Kenzo terpaksa bohong, bilang begitu ke media karena dia nggak enak melihat papanya dibully. Inge ini kan masih baru di dunia entertain ya, dia kan masih nggak terlalu paham ya. Mungkin dia tidak mikir panjang lebar gitu, dampaknya ke anak-anak apa sih. Dia ngomong kayak begitu, yang ada Kenzo yang dibully sama netizen, dibilang anak durhaka lo, masa gituin ibunya. Ya kan, awalnya dukung Ari karena Ari yang punya uang, sekarang ibunya udah sukses jadi direkturnya si dokter itu, kemudian udah banyak endorsan segala macem. Sekarang mamanya yang kaya, sekarang kamu bilang bohong supaya bisa ikut mami, jadi dibilang anak durhaka, dibilang anak matre segala macem. Saya bilang, Kenzo, kamu